mau nangis, pokoknya semuanya campur aduk lah. Karena gini loh, aku lagi iseng-iseng ya lihat ya YouTube seperti biasa gitu. Terus aku klik tombol trending. Ternyata Harris itu bisa mengangkat viewer. Begitu berkenalan antara Yuen dengan Harris yang asalnya artis dari Vietnam ini, hanya penonton di TikToknya itu hanya puluhan orang saja, sekarang sudah sampai ribuan penonton. Di samping itu tahun 2024 awal jam 00 tadi sudah dipublikasikan bahwa urutan pertama trending topik di YouTube nomor pertama adalah konten Haris Kuy Gabut, judul channelnya, dan topiknya membahas tentang Yuen. Judul konten lacak cewek Vietnam sampai ke negaranya awal tahun 2024, trending topik nomor urutan pertama di YouTube. Inilah barangkali ya judulnya yang paling tepat. Oke. Mari kita mulai pembahasannya. 2024 anak milenial terus diberikan keluaran berbagai peluang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini tepat tanggal 1 bulan Januari tahun 2024. Baru menit pertama. Sebelumnya sudah diguncang 2 kali gempa. Tadi siang kita di sini di daerah Tangkuban Perahu, Cikoleh, dan barusan maghrib juga terasa ada guncangan gempa, dan tampaknya masjid atau musola di tempat wisata ini tadi penuh dengan orang yang melakukan sholat asar. Guncangan terhadap bumi ini, walau hanya perlahan, tampak punya efek terhadap keimanan seseorang. Karena lokasi ini hanya beberapa kilometer dari kawah Tangkuban Perahu. Bagi orang yang beriman, guncangan perlahan saja bisa mengguncang hatinya. Tapi bagi umat manusia umumnya, sangat sedikit sekali. Jika kita buka di Google, dalam waktu yang sama di hari yang sama, ada beberapa tempat yang jadi sumber guncangan, seperti gambar dari BMKG. Kelihatannya tempat peribadatan bisa dilakukan di tenda masing-masing. Apakah di negara yang masyarakatnya ateis, jika ada guncangan seperti itu, ada yang mendekatkan diri kepada Sang Halik? Yang sudah mengalaminya di Vietnam, mungkin bisa menilainya. Ini hanya untuk apresiasi saja, untuk tafakur di pergantian tahun. Untuk dampak dari kejadian gempa bumi ini, berdasarkan laporan awal BPBD Jawa Barat, telah mengakibatkan kerusakan rumah penduduk di Kampung Babakan Hurib, Kelurahan Kota Kalen, Kampung Rancapurut, Desa Ranca Mulia, Kecamatan Sumedang Utara dan Kecamatan Sumedang Selatan. Satu malam setelah tadi ada pesta kembang api, kedengaran musik sudah mulai berhenti. Makanya saya sudah mulai mengadakan siaran seperti ini karena tadi tidak memungkinkan, karena di sini suara musiknya hingar-bingar sehingga ada kemungkinan suara akan terganggu. Nah, masih kedengaran petasan 1 atau 2 kali berbunyi. Kembali ke topik pembahasan kali ini adalah tandanya orang bersyukur. Jika bersyukur maka nikmat akan ditambah, tapi jika tidak bersyukur azabku sangat pedih, kan begitu. Nah, di sini kebanyakan orang rata-rata sudah melakukan tanda syukur. Mereka datang di sini menyerbu tempat peribadatan. Kemudian ada juga yang melakukan salat malam, tadi juga saya sudah mengamati. Tetapi ada juga orang yang fokus ke dunia pertunjukan.
ada yang disco, ada yang musik, ada yang joget-joget, ada yang nyanyi-nyanyi, dan masih banyak lagi ya. Begitu jam 00 pas. Dalam gambar video ini, pemberitaan yang lampau diulang Harris Kui di TV Eropa tentang bocil yang jadi hacker, dan kali ini Mesos mengangkat trending topiknya YouTube urutan 1. Yang nyanyi-nyanyi dan masih banyak lagi ya. Begitu jam 00 pas itu semua berteriak, histeris, ada yang loncat-loncat menandakan bahwa ini sudah menginjak tahun 2024. Begitu kira-kira bunyinya. Tadi sore sempat buka-buka di YouTube, buka-buka di Instagram, buka di Facebook, banyak sekali nilai-nilai dakwah yang bercerita tentang pentingnya 2023 berganti ke 2024 itu untuk berintrospeksi diri. Kenapa? Karena dengan pergantian tahun berarti usia juga berkurang. Di sisi lain, ada peristiwa yang menghebohkan dunia, yaitu Harris Kui, anak muda yang tembus Eropa, tembus Asia, gara-gara dia pandai membuat konten sulap, bisa menghacker para pemain di Omet TV, sehingga Harris Kui bisa masuk ke dalam Omet TV itu dan mengganggu atau bercanda dengan mereka-mereka yang sedang berdialog. Itu salah satu di antaranya yang membuat dia itu terkenal sampai ke mancanegara. Dan tahun 2024 ini di bulan Januari tepat jam 00 saya membuka kabar trending topik nomor 1 di YouTube. Bayangkan yang namanya YouTube itu kan lintas bangsa, lintas benua. Ternyata trending topiknya didapatkan oleh Harris Kui dari Bandung. Remaja belia itu ternyata bisa menembus prestasi yang luar biasa. Trending topik nomor pertama di YouTube di tahun 2024 ini. Itu suatu kebanggaan. Kebanggaan yang pertama, masuk di pemberitaan hampir di beberapa stasiun televisi bahwa satu-satunya di dunia ini orang yang bisa menghacker Omet TV dan mengguncang beberapa negara dan penuh dengan rasa ketakutan karena takut rahasia pribadinya terambil atau terdeteksi. Itu yang pertama. Walaupun tentu saja ini kan hanya sebuah trik sebenarnya. Jadi tidak boleh terlalu ketakutan. Toh di dalam videonya juga dijelaskan di situ ini adalah sebuah hiburan saja. Sudah jelas sebenarnya, makanya Harris Kui juga berani. Walaupun kemarin sempat dilarang sama orang tuanya, beliau itu dilarang untuk menghacker tentara Zionis karena takut dengan keamanannya katanya. Kemarahan dunia mengenai genosida yang dilakukan Jini sedang memuncak. Mengapa diparang? Ini bagian dari perjuangan bukan? Begitu kata beberapa netizen. Ya, begitu. Tapi ternyata orang tuanya mengatakan sedih dengan pembantaian genosida di Palestina. Tetapi Harris Kui kembali bertanya, katanya saya tidak boleh mengganggu tentara Zionis. Sekarang Bapak mengalami kesedihan yang luar biasa. Itu sebagai bahan gambaran. Jadi orang tua itu jangan terlalu kekhawatiran selagi anaknya itu sudah dididik sejak kecil dengan tata krama, dengan adab, dengan strategi seperti itu. Seperti salah satu contohnya, Harris Kui ini sudah menembus pemberitaan di stasiun televisi Eropa seperti yang kita tonton berikut ini.
Tidak jadi masalah sebab dia sudah mempergunakan kode etik. Tentu saja tidak bisa dibocorkan di sini, ya, walaupun Harris Coy itu sudah menjelaskan bagaimana trik-triknya dibuka lebar. Jadi walaupun bagaimana sebenarnya kalau ditonton dari konten 1, konten 2, konten 3, kita akan tahu bagaimana sih sebenarnya trik yang digunakan Harris Coy itu. Oke, itu adalah kelebihan pertama. Kelebihan yang kedua, ternyata wanita Vietnam yang namanya Nguyen, walaupun sebelumnya saya bilang Queenie, ya, ternyata cara bacanya adalah Nguyen. Nguyen itu sekarang sudah mulai berhijab dan konsisten. Bahkan jam 00 Januari tahun 2024 ada sebuah konten tentang Nguyen sedang menangis, tampaknya ada rasa rindu berat. Kenapa? Karena di negara komunis, walaupun di dalam Google Map, di dalam Google itu dijelaskan bahwa Vietnam itu termasuk negara beragama. Yang paling pertama, mayoritas penduduknya itu tidak beragama. Nomor kedua adalah penduduk yang beragama Katolik. Dan nomor berikutnya itu hanya 70.000 penduduknya yang beragama Islam. Masyarakat Indonesia begitu bangga ketika Nguyen itu mempergunakan hijab sampai sekarang, tetapi kalau kita buka di channel TikToknya, dia cara beribadatnya ya seperti yang kita tonton berikut ini. Jadi intinya Vietnam itu sebenarnya negara beragama, tapi banyak yang komunis atau ateis maksudnya. Namun keyakinan beragamanya seperti Nguyen tadi itu benar-benar Pancasilais kalau di Indonesia ya. Dia menghormati agama apapun, dan dia sekarang selalu konsisten dengan hijabnya. Sementara wanita-wanita Indonesia seperti kita tonton juga di belakang ini, itu muslim tetapi tidak berhijab, dan auratnya seperti halnya berpakaian orang-orang Eropa ya. Pahanya terlihat, udalnya juga terlihat, dadanya juga longgar, kepalanya tidak ditutup. Nah, sementara Nguyen atau Queenie itu meniru umat Islam yang ada di Indonesia gara-gara Harris Coy. Itulah kehebatannya Harris Coy, walaupun saya katakan bukan Harris Coy yang punya jasa, tetapi Sanud sebenarnya. Tetapi banyak yang berkomentar, bukan karena Sanud. Justru yang lebih dulu berkenalan itu adalah antara Nguyen dengan Harris Coy. Terlepas mana yang benar, Menurut pengakuan Queenie dan Kinley menyangkut hijab yang mereka kenakan, karena saat ini banyak penggemar TikToknya dari Indonesia, Harris mengatakan dahulu penontonnya hanya puluhan, kini sudah ribuan, maka wajar jika mereka pandai berhijab. kemudian Harris masuk, dan ternyata Harris itu bisa mengangkat viewer. Begitu berkenalan antara Nguyen dengan Harris, yang asalnya artis dari Vietnam ini hanya penonton di TikToknya itu hanya puluhan orang saja, sekarang sudah sampai ribuan penonton. Di samping itu tahun 2024 awal jam 00 tadi sudah dipublikasikan bahwa urutan pertama trending topik di YouTube nomor pertama adalah konten Harris Coy Gabut, judul channelnya, dan topiknya membahas tentang Nguyen. Tidak ada pemaksaan dalam berhijab bagi Queenie dan Kinley. Hal ini hanya untuk kebutuhan konten-konten yang dibuat saja,
Namun kedua penyanyi ini sudah mulai menyanyikan lagu-lagu gambus dan bersolawat dengan merdunya. Di tahun baru ini ada konten Koeng menangis karena rindu Haris Kue. Video Vicky Nake sedang menegarkan hati wanita Italia yang sedang gundah dan terus menangis. Ada apa? Ingat, di negara maju tingkat bunuh diri itu sangat besar jumlahnya, diduga akibat estereses. Yang paling tepat. Oke. Kita belok sedikit ke topik yang sedikit berbeda tentang orang-orang yang bunuh diri. Di negara-negara beragama jarang orang melakukan bunuh diri, walaupun ada, tapi tidak terlalu banyak. Sementara di negara Jepang, di negara Amerika, di negara-negara yang tidak terlalu memfokuskan kepada ajaran akidah akhlak agama, bahkan di Amerika itu ada jembatan khusus untuk bunuh diri. Makanya di jembatan tersebut tertulis di situ, sebelum bunuh diri silahkan telepon dulu keluargamu, begitu. Kurang lebih kalimatnya seperti itu. Kemudian bunuh diri di negara-negara yang rata-rata tidak fokus mempelajari agama itu, kalau bunuh diri itu tidak perorangan tapi berkelompok. Sekali bunuh diri bisa 15 orang, 20 orang, 25 orang, Tentu saja begitu. hal ini masih perlu pengkajian ulang, apa latar belakangnya dan berapa jumlah sebenarnya. Sementara kalau di negara-negara yang beragama itu, kalau bunuh diri itu hanya satu atau ya perorangan saja begitu. Hampir tidak ada yang berkelompok seperti itu. Karena apa? Karena orang yang beragama itu ada tempat berlindung, ada tempat mengadu. Ketika ada hati gundah, gulana, ada tempat bercerita, ada tempat mengeluarkan unek-unek. Sementara bagi mereka yang tidak memiliki keyakinan itu, segala sesuatunya diselesaikan secara pribadi, tidak antara dirinya dengan Sang Maha Pencipta. Alhamdulillah di medsos sekarang sudah banyak yang membahas bagaimana sih hukumannya bagi orang-orang yang bunuh diri. Sebab ada yang mengatakan kenapa mereka bunuh diri? Karena sudah lelah hidup di dunia ini, ingin hidup tenang, makanya dia bunuh diri. Wanita Italia yang menangis dan berdialog dengan Vicky Naki dalam video ini mengaku sedang stres, padahal usianya baru 20 tahun. Pakar di bidang keagamaan, ternyata di akhirat itu kalau orang yang bunuh diri itu, maka bunuh dirinya itu diulang-ulang dengan yang lebih dahsyat dan lebih menyakitkan. Jadi kalau orang itu ternyata loncat dari ketinggian gedung yang begitu tinggi, maka akan diulang-ulang di sana itu, tapi dengan rasa sakit, rasa khawatir, rasa cemas, rasa serba berlipat-lipat jauh dari apa yang dia rasakan selama di dunia. Pertunjukan Haris Kui adalah hiburan untuk menghilangkan STRSS wajar jika konten-kontennya sangat laku. Oke, topik kali ini kita membahas tahun 2024, bulan Januari, bahwa trending topik di YouTube urutan pertama adalah karya Haris Kui dari Bandung. Dan itu sekarang menjadi bahan pembicaraan. Berarti Indonesia boleh dikatakan anak-anak generasi mudanya cukup membesarkan hati. Tinggal bagaimana cara orang tua memberikan fasilitasnya untuk para calon pejabat. Apalagi tahun 2024 besok akan ada pemilu. Semua presiden dan calon presiden yang akan datang itu 3 pasang itu semuanya bagus-bagus. Siapapun presidennya, siapapun wakil presidennya, Indonesia tidak akan bisa melepaskan diri dari utang luar negeri. Oleh sebab itu, jagalah persatuan dan kesatuan itu supaya kita bisa secepatnya keluar dari masalah. Jika kita lihat tadi Haris Kui bisa berbuat seperti itu, Vicky Naki bisa berbuat seperti itu,
Noe Sabrang juga bisa menciptakan aplikasi pengganti Facebook dan Instagram, B.J. Habibie dan masih banyak lagi tokoh-tokoh dari Indonesia yang bisa go internasional dan mencengangkan dunia. Tinggal bagaimana memanagenya. Siapapun presidennya, siapapun wakil presidennya, mari kita dukung bersama-sama nanti. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.